Halo sahabat pendidikan profesi bidan, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noni Ayuantini. Pada hari ini saya akan memandu acara 30 menit lebih dekat bersama pendidikan profesi bidan. Kalian yang ingin tahu lebih banyak tentang pendidikan profesi bidan, jangan kemana-mana, stay tune aja di sini. Oke, pada hari ini saya kedatangan tamu cantik, masih muda, dan tentunya sangat menarik pada hari ini. Oke, langsung saja kita panggil Ibu Zahra Zakia. Halo anak-anak ini, Alhamdulillah. terima kasih. Gimana Bu Zahra? Terima kasih sudah meluangkan waktu datang pada acara ini. Saya terima kasih diberi waktu juga untuk memperkenalkan program studi pendidikan profesi bidan dari kepada Jakarta. Nanti kita 30 menit ke depan itu ngobrol-ngobrol ya tentang apa itu pendidikan profesi bidan supaya semua orang itu dikenal tentang pendidikan profesi bidan. Iya, betul sekali. Bu Zahra, kabarnya baik ya hari ini ya? Alhamdulillah baik. Ya, semoga selalu baik. Mbak Nami juga baik juga. Baik, Bu Zahra, untuk kali ini kita akan ngobrol bersama. Yang pertama, mungkin teman-teman pada nggak tahu ya, mungkin mengenal hanya Bu Bidan begitu. Selama ini, Bu Bidan itu berarti orang yang menolong persalinan gitu ya. Kita kan kalau lihat di daerah sekitar itu banyak bidan desa, banyak bidan yang praktek di rumah sakit, seperti itu. Nah, mungkin Bu Zahra bisa membantu kita menjelaskan apa sih pendidikan profesi bidan itu. Oke, jadi tadi benar sekali ya yang disampaikan sama Bu Nuni, sama Mbak Nuni ini. Memang secara umum orang sebagian besar mengetahui bidan itu ya tugasnya nolong persalinan lah, jadi ya Betul. pegang ibu hamil ya seperti itu. Tapi sebenarnya bidan itu sekolahnya gimana sih? Apakah hanya punya wewenang di situ? Terus bedanya apa tadi ya dengan apa itu program studi pendidikan profesi bidan? Jadi program studi pendidikan profesi bidan itu adalah program studi kebidanan. Ini program studi kebidanan memang belajar tentang ilmu kebidanan seperti itu. Tapi bedanya kalau program studi pendidikan profesi bidan ini ada dua program. Ya. Nah, ini ada dua program Mbak Nuni. Jadi ada program sarjana. Kemudian setelah program sarjana itu lulus, sarjana itu ya setara S1 gitu ya. Setelah itu lulus dari sudahnya baru mengikuti program profesinya. Begitu. Jadi nanti langsung berkelanjutan, tidak hanya S1 saja, tetapi juga akan diteruskan dengan program profesi. Nanti lulusnya akan mendapatkan namanya sertifikat. Oh, berarti sekolahnya itu lebih dari 4 tahun ya Bu ya? Ya, ini sekolahnya karena tadi ada dua program ya, ada program sarjana, kemudian dilanjutkan dengan program profesi. Ini otomatis sekolahnya tadi program sarjana ada 8 semester. 8 semester 4 berarti semester. 4 tahun ya kalau 8 semester ya. Kemudian ada proses wisudanya, sudah lulus sebagai sarjana kebidanan. Nanti kita akan melanjutkan lagi untuk sekolahnya, untuk pendidikannya di dunia profesi selama 2 semester. Berarti totalnya 10 semester Totalnya ya. 10 semester. Kalau untuk mau menjadi bidan. Bidan yang profesional. Profesional itu sekarang sesuai dengan undang-undang yang ada di situ sebagai bidan profesional ya dia lulusan profesi bidan mempunyai sertifikat profesi. Bidannya. Berarti saya dapat kesimpulan ya, kuliahnya harus 10 semester. Itu paling cepat ya Bu Zahra ya. 10 semester. Paling cepat. Tadi Bu Zahra menyampaikan kan bidan itu nolong persalinan ya. Terus periksa ibu hamil ke sana. Kan masyarakat tahunya hanya sampai sebatas itu. Mungkin ada tugas lain begitu dari wewenang bidan Jadi sendiri. saya lupa ya menyampaikan itu. Jadi di sekolah kebidanan ini khususnya di pendidikan profesi bidan ini ya belajarnya itu sesuai dengan siklus kehidupan wanita. Oh, namanya wanita tuh ya diurusnya karo bidan gitu ya. Bidan itu wanita perempuan Oke, yang oke. itu siklus perempuan, siklus hidup perempuan. Jadi dia bayi baru lahir, kemudian anak-anak, kemudian remaja itu untuk persiapan kehamilannya, kemudian persalinan lipat sampai dia pralansia. Jadi itu tugasnya. Jadi tidak melulu di masalah persalinan saja. Jadi
tugas kita sangat luas sesuai dengan siklus hidup dari perempuan. Senang berarti diurus sama bidan ya. Berarti bidan itu menantu idaman. Baik, tadi mungkin ada bedanya nggak sih kalau sekarang ini kan banyak bidan-bidan praktek yang sudah senior, karena profesi ini kan baru ya Bu Zahra ya, profesi baru. Mungkin kalau yang bidan-bidan sudah ada di masyarakat itu jenjangnya baru diploma 3. Mungkin bedanya di sini di mana gitu? Untuk bedanya tadi saya dari awal sudah menyampaikan bahwa bidan itu tahun 2009 baru mengeluarkan dari pemerintah ya, ada undang-undang kebidanan. Baru itu ya? 2019. 2019. Di undang-undang kebidanan ini di sana itu mengatur beda antara diploma dengan profesi. Bedanya di mana? Di kewenangannya. Di kewenangannya. Kewenangannya, terus kapasitasnya, kemampuan dia dalam tadi memberikan pelayanan pada pasiennya. Sebenarnya apa saya itu harus kuliah di sini itu tapi profesi itu tadi saya sampaikan ini ada perbedaan kewenangan. Kalau di diploma 3 memang kuliahnya lebih singkat dan nanti kalau ingin cepat kerja ya bisa juga menjadi pidana seperti itu. Tapi tadi untuk memilih kewenangan dan kapasitas yang lebih untuk memberikan perawatan kepada perempuan khususnya ya anaknya, keluarganya seperti itu ya kita ambil jenjang yang lebih atas lagi. Dan mungkin saya infokan juga ya Bu Noni, di undang-undang yang terbaru tersebut nantinya ya bidan yang berhak atau diperbolehkan untuk membuka praktek seperti di desa-desa ya. gitu ya, ada bidan unik gitu ya. Itu hanya bidan yang lulusan profesi. Baik. Berarti teman-teman kalau mau buka praktek nantinya jangan nanggung-nanggung kuliahnya gitu ya. Jadi langsung ke pendidikan profesi bidan. Tetapi nggak salah juga kalau misalkan kalian pengen cepat kerja begitu ya. Kuliahnya hanya 3 tahun, pilihnya diploma 3. Jadi itu selera kalian dan bukan pilihan dari sekarang. Baik, Bu Zahra, mungkin untuk proses perkuliahan. Nah, ini kan mungkin orang berpikir ya, aku kalau mau lanjut kuliah nanti susah nggak sih gitu. Kalau lihat-lihat kan semua pusing di skripsi nanti seperti itu ya. Apakah nanti proses perkuliahannya itu sulit atau seperti apa? Nah, kalau kuliah di program studi pendidikan profesi bidan seperti ya Undio itu insya Allah menyenangkan. Wah, Karena apa menyenangkan? ya. Tadi saya sampaikan di awal tuh kita belajar tentang perempuan sesuai dengan siklusnya. Yang boleh masuk bidan ada laki-laki nggak dong? Oh, perempuan ya, berarti bisa mengurus dirinya sendiri. Iya, karena sudah belajar tentang bagaimana perempuan otomatis. Oh, ini saya belum punya pasien nih. Oh, saya belajar dengan diri saya sendiri. Saya dengan diri saya sendiri. Belajar tentang siklus perempuan tadi dari dia lahir sampai dengan pralansia atau perimenopause. Kemudian yang lebih menyenangkan lagi itu apa? Karena pembelajaran tidak monoton. Gak hanya di kelas saja kita dengerin dosennya. Ceramahin gitu sama dosen-dosen gitu kita ya. belajarnya lebih bervariasi. Oh, lebih bervariasi ya. Bervariasi metodenya banyak. Ada metode kita menelaah kasus seperti itu. Kita ada kasus yang kita hadirkan kasus yang real gitu di lapangan. Dapat dengan kasus ini mahasiswa akan kita ajarkan pemecahannya seperti apa. Berarti berhadapan langsung dengan kasus yang mirip dengan kenyataan. Ya. Terus dosennya juga kita sudah menyiapkan dosen-dosen itu nanti yang sangat kompeten di bidangnya masing-masing. Insya Allah juga mereka punya sertifikasi di bidangnya sendiri-sendiri. Jadi metode yang diberikan nanti akan bervariasi. Tidak hanya di kelas, kita juga ada daring seperti itu. Apalagi sekarang ini ya, pandemi ya, Ini ya e-learning seperti itu. full daring ya Bu ya. Nah, kalau di Respati di Universitas seperti Jakarta ini sudah dari selama masa pandemi. Ya, semoga pandemi segera berakhir sehingga bisa bertatap muka langsung begitu ya. Nah, ya itu ada positifnya. Terus di lab juga Ada lab ya. di labnya itu ada di lab kalau ini skilab ya, skilab di skilab tentang kebidanan juga ada skilab ilmu dasar seperti kita belajar tentang gizi tapi ada Lab gizinya seperti itu. Jadi intinya tidak monoton tapi kita bervariasi, kita buatkan yang semenarik mungkin sehingga nantinya harapannya mahasiswa itu bisa memahami apa yang diajarkan dengan lebih mendalam.
menarik sekali berarti ya, metode pembelajarannya sangat bervariatif, sarana prasarana juga mendukung untuk metode pembelajaran tersebut. Kita siapkan semuanya yang terbaik. Oke, baik. Nah, terkait dengan penerimaan mahasiswa baru ini Bu Zahra, kita jalur penerimaan mahasiswanya jalur apa? Boleh nggak misalkan nih, karena ini profesi mungkin banyak lulusan D3 bidan yang sekarang juga mau lanjut ke profesi, karena kesempatan tadi yang Bu Zahra sampaikan untuk buka praktek harus profesi, itu kira-kira sudah bisa atau bagaimana Bu? Untuk di peringkat profesi bidang beliau ini, untuk awal-awal ini kita memang baru membuka yang lulusan dari SMA sederajat. Tapi bisa dari SMK? Ya SMA sederajat berarti bisa dari SMA yang IPA IPS, ya bisa juga dari SMK seperti itu. Terus mungkin ada yang tanyakan juga dong kalau yang IPA dengan IPS atau SMK. Nanti kita ada namanya matrikulasi. Matrikulasi ini tujuannya untuk apa? Untuk menyamakan pengetahuan dasarnya tentang ilmu-ilmu, misalkan ada fisika, kimia, biologi. Jadi nanti ketika sudah kuliah, pengetahuan dasarnya sama. Oke. Startnya dari hal yang sama. Berarti nggak perlu khawatir, nggak perlu takut ya, pede aja. Pede aja kan kita sudah dibekali di awal. Jadi nanti kita startnya prior knowledge-nya itu sudah sama. Jadi kita akan belajar dengan start yang sama, nanti selanjutnya akan menuju pembelajaran yang ada. Terus tadi Mbak Nani juga menanyakan yang individu ya, Iya, betul. Untuk awal-awal ini di program studi pria profesi bidang beliau ini kita memang baru menerima dari lulusan SMA sederajat. Berarti masih fokus untuk yang jalur reguler SMA ya. Tapi nanti tidak menutup kemungkinan mungkin 1 tahun atau 2 tahun lagi kita akan membuka ya dari ketiga. Jadi nanti pasti kalau teman-teman itu bergabung dengan sosial media kita atau dengan sosial media di beliau, nanti pasti akan mendapat update informasi bahwa oh ternyata tahun ini sudah tuh menerima ya diploma digas. Oke, bagi alumni D3 Bidan ataupun D4 Bidang Pendidik Universitas Raspati Yogyakarta, jangan khawatir ya, ditunggu saja informasinya lebih lanjut kalau kita nanti sudah membuka untuk jalur jenjang terkait dengan pendidikan profesi bidan. Baik. Bu Zahra, kalau misalkan ini, kadang-kadang kan kalau baru lulus ya, kita tuh punya keinginan, wah aku tuh pengen berkembang, mau jadi penyanyi yang berbakat, yang profesional lah, penyanyi yang profesional. Kita punya bakat nyanyi, kemudian punya bakat menari, kemudian punya bakat panjat-panjat tebing misalkan seperti itu ya, ataupun bakat-bakat lainnya. Kira-kira kalau di Unrio difasilitasi tidak ya, ada program khusus gitu? Di Unrio itu sangat memfasilitasi yang namanya minat bakat dari mahasiswanya. Tidak terus kita kesehatan loh, kalau bidangnya tigas ya, ngomongin kesehatan. Ya enggak boleh tuh, harusnya fokus kesehatan gitu. Enggak, kita sangat memberikan apresiasi kepada mahasiswa yang memiliki minat bakat seperti itu, karena ada UKM kan seperti itu ya. UKM itu panjangnya apa ya? Unit kegiatan mahasiswa seperti itu. Nanti di sana ada makalah yang panjang seperti itu ya. Selain itu juga ada, kita punya himpunan mahasiswa. Ada kalau tidak ada ya? Himpunan mahasiswa kegiatan itu di Unrio itu ada. Nanti di Himasi ini juga banyak kegiatan yang nantinya akan otomatis akan meningkatkan minat bakat dari semuanya yang akan kuliah di Himasi ini. Oke, berarti kalau yang suka berorganisasi itu bisa tetap jalan kuliah juga bisa gitu ya, nggak mengganggu ya perkuliahan. Yang penting bisa ngatur waktu sih ya. Oke, nah terkait dengan pendidikan profesi bidan ini tentunya punya keunggulan tersendiri ya. Ya, bedanya kalau misalkan apa sih kelebihannya, kenapa sih harus memilih Universitas Raspati Yogyakarta begitu? Kita tentunya punya keunggulan tersendiri. Ya benar sekali ya Mbak Noni, ya kita itu punya keunggulan tersendiri dibandingkan dengan yang ada pendidikan profesi bidan yang lainnya yang di Yogyakarta. Keunggulan kita seperti yang ada dalam visi kita itu ingin menghasilkan
profesional ya Pak ya. Yang tidak hanya itu tapi juga dia mampu memberikan layanan komplementer tradisional alternatif, dan satu lagi nih yang lebih oke gitu ya, yang dia berjiwa wirausaha. Jadi tidak hanya pelayanan kebidanan yang monoton seperti itu saja, tetapi dikombinasikan dengan tadi pelayanan komplementer tradisional alternatif. Mungkin kalau orang awam nggak ngerti nih Bu Zahra, kebidanan komplementer tradisional alternatif. Mungkin kasih contoh mungkin supaya kita bisa ngerti. Ya, kalau kebidanan sebenarnya itu komplementer tradisional alternatif itu benar. Kalau kita di pendidikan profesi dan studio ini kita mengambil ada BDMI, kemudian ada biologi farmakologi, kemudian ada biologi. Ini apa sih kok bahasanya nambah pusing ya? Body and mind berarti tubuh dan pikiran. Wah, contohnya seperti Ya, apa? ini di sini kita akan belajar banyak hal, misalkan seperti yoga. Ya, Oh, bisa yoga ya? yoga itu hamil kita ajarkan di sini, kemudian di sini juga kita belajar tentang masas pada bayi, misalkan bagaimana sih untuk menstimulasi bayi agar sehat, agar tumbuh kembangnya sesuai dengan yang seharusnya, Berat badannya naik agar gitu bayinya ya. selalu naik optimal gitu ya. Kita ajarkan bagaimana cara itu. Tadi ada biologi dan farmakologi, kita juga nanti belajar tentang bagaimana cara membuat misalkan contohnya anemia. Selama ini kita tahunya diberikan tablet FE, Tambah tambah darah. tambah darah Oke. untuk ibu-ibu yang anemia atau remaja anemia. Nah, kita nanti menawarkan untuk menghasilkan suatu produk lain yang lebih alami untuk mengatasi hal tersebut. Misalkan yang sudah diteliti di sini ada buah pit tuh. Ternyata buah pit itu bisa tuh meningkatkan kadar HB. Berarti kita akan belajar. Mungkin ada ramuan lainnya. Indonesia itu kaya dengan rempah. Berarti mahasiswa kita punya kesempatan untuk berinovasi. Nah, ya, inovasi menghasilkan produk-produk baru yang tadi inovasi terus lebih bisa diterima. Kalau mungkin ada tidak semua orang yang suka medis seperti itu ya, kan ini berjalan seiring antara medis dan komunikasi. Pelengkap mungkin bahasanya ya. Pelengkap. Kemudian tadi ada diet nutrisi, kita juga belajar tentang bagaimana cara mengatur pola makan, gizinya misalkan ibu hamil, tentu untuk menyiapkan ibu hamil agar kehamilannya sehat, ibunya sehat, kita belajar bagaimana cara mengatur pola makan gizinya, ada mikronutrien, ada makronutriennya. Berarti diet and nutrisi masih kaitannya dengan siklus hidup tadi ya Bu ya? Iya, karena perempuan itu apalagi tadi untuk perempuan hamil prakonsepsi harus prakonsepsi itu harus nutrisinya itu harus dibenahi dulu agar nanti konsepsi atau saat dia hamil kehamilannya baik, janinnya baik, jadi diet nutrisi bisa masuk ke prakonsepsi. Berarti keunggulannya tadi ya, tradisional komplementer alternatif, ada 3 ranah. Dan tadi berjiwa wirausaha. Oh, kalau berjiwa wirausaha ini kita bisa jualan apa gitu atau bagaimana ya? Ya, di sini kita membangkitkan ide-ide atau tadi inovasi-inovasi yang nantinya mahasiswa tersebut lulusan kita ini tidak hanya setelah bekerja tidak hanya menunggu untuk ada penerimaan PNS, ada lowongan kerja. Oh, bisa Tidak hanya membuka itu, usaha. bisa membuka usaha sendiri. Iya betul. Asik sekali berarti ya. Bisa membuka usaha-usaha sendiri yang tidak terlepas dari kewenangan kita juga, tetapi juga bisa mandiri menciptakan inovasi baru. Iya, ya. Tadi ada gambaran, maksudnya nanti bisa. Kalau tadi diet and nutrisi gitu bisa buat catering untuk bayi gitu bisa berarti ya? Ya sekarang banyak itu ya untuk makanan bayi gitu ya, itu Iya. bisa seperti itu karena kita kan diajari bagaimana MPASI yang baik. Nggak sembarangan ngasih Sembarangan. makanan bayi ya. Ada Belum 6 bulan udah dikasih aturannya. pisang gitu nggak boleh ya. Ada aturannya. Berarti menarik sekali. Nah, terkait dengan ini Bu Zahra, fasilitas sarana prasarana di Unrio ini
seperti apa tadi Bu Zahra kan menyampaikan kita kuliahnya ada metode macam-macam nih ya, ada labnya juga menunjang gitu. Mungkin bisa dijelaskan. Saya dengar kemarin itu Unrio dipakai tempat untuk uji kompetensi nasional tenaga kesehatan, padahal masih dalam masa pandemi gitu kan. Berarti kan kelebihan Unrio mampu memfasilitasi itu kan sangat luar biasa. Mungkin Bu Zahra bisa menceritakan kita punya apa saja di sini. Nah, kalau untuk labnya tadi disampaikan kita tidak hanya lab saja, sarana prasarana tadi dibuat semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk membangun atau untuk menjadikan mahasiswa itu mempunyai kompetensi yang baik. Tadi yang diceritakan Mbak Noni itu benar saya kita punya lab CBT, ya alhamdulillah lab CBT itu yang milik dari fakultas ya sebenarnya itu dipercaya untuk beberapa kali uji kompetensi. Dan itu kita di sini ini ada lab ini untuk menunjang kompetensi tadi, kompetensi kebijakannya. Kita juga tadi ada fasilitas kelas ya, kemudian untuk sarana prasarana wifi dan sebagainya untuk perseratan di dunia maya. Insya Allah di sini sudah bagus lah, mahasiswa itu bisa mengaksesnya. Berarti kalau misalkan mahasiswa pengen praktek sendiri di lab itu difasilitasi ya? Fasilitas, ada penjadwalannya lah, cara penjadwalannya. Ya. Baik teman-teman, kita sekarang di sini ada di salah satu lab kebidanan yaitu lab Ibu Bersalin dan lab Ibu Nifas ya. Jadi mungkin Bu Zahra bisa mengajak kita untuk berkeliling-keliling begitu untuk mengenalkan lab ini. Ya, bisa diajak keliling ini dikenalkan, ini ada berapa prasarana yang kita pakai. Oke, bisa berkeliling sekarang ya. Oke, terima kasih. Ayo kita berkeliling. Nah, ini salah satu labnya ya Bu ya. Ya, ini salah satu lab yang ada di lab Skilab ya, yang menunjang pembelajaran mahasiswa. Tadi disampaikan Bu Noni, ini adalah lab untuk persaingan. Iya. Ini ada bola-bola 3 ya. Nah, ini jempol. Nanti jempol ini kita gunakan, kenapa ada di lab persaingan, dan itu kita gunakan untuk salah satunya gunaannya untuk mengurangi rasa nyeri seperti itu. Kan kalau ibu saya kadang merasakan nyeri ya Bu ya, bisa menggunakan jempol ini untuk mengurangi rasa nyeri. Menarik sekali ya. Kalau dulu melihat orang bersalin itu menakutkan, serem gitu ya. Langsung tiduran di tempat tidur. Tapi sekarang nggak gitu ya? Kita pakai metode-metode yang menyebabkan ibu itu rileks. Ibunya rileks, terus nanti ibunya jadi senang, jadi persaingannya nanti akan lancar. Ini bisa dicoba nggak nih Bu? Mau kalau mau dicoba silakan. Hati-hati ya. Ya empuk ya. Ya nanti bisa ada gerakan yang penggoyang pinggul itu Bu ya. Nah itu seperti itu, ini untuk bisa mengurangi rasa sakit khususnya pada daerah bawah ya, di daerah namanya tulang ekor gitu ya. Itu Sambil dipijat ibu bidan ya. nanti sambil dipijitin ibu bidan di bagian pinggul seperti ini gitu ya. Ini bisa untuk mengurangi dari persalinan. Seneng ya? Kayak main. Daerah kecil. Oke. Baik, kemana lagi kita bicara? Ya, ini sama seperti masih masih kelanjutan dari lab yang tadi ya Bu Noni. Ini lab untuk persalinan. Di sini ada bathtub. Ya, bathtub ini kenapa sih di lab persalinan kok bisa ada bathtub gitu ya, kayak mau mandi gitu ya. Ini nanti bathtub ini diisi air hangat. Nah, di sini juga ada kelihatan bunga-bunga yang wangi gitu. Air hangat ini tujuannya untuk apa? Tadi untuk relaksasi. Relaksasi ya. Relaksasi saat ibu itu persalinan, menjelang persalinan. Pas kala bukaan itu kan nyeri ya Bu Noni ya. Nanti bisa ibunya diminta untuk berendam dulu dengan air hangat. Ini juga couple ya, bisa suami gitu. Suami bisa untuk mendampingi seperti itu. Jadi nanti harapannya saat nanti melalui masa pembukaan itu ibunya lebih rileks, pembukaannya akan lebih cepat, nanti proses persalinan akan lebih lancar. Saya membayangkan seperti pengantin baru ya. Ya, pengantin baru. Kalau prewedding itu kan berendam gitu ya.
Ya ini tidak hanya pre-wedding, sekarang sudah wedding. Sudah Mau wedding bisa melahirkan, ya, sama suami lagi. rendang di Saya sini. membayangkan sama semua suami saya cukup nggak ya? Oke lah, bagus sekali ya. Berarti memang sekarang konsepnya berbeda dengan yang dulu ya. Kalau Iya. dulu memang menyeramkan gitu, ketakutan ya, karena akan ada rasa nyeri dan ya takut kita ini benar-benar lahir nggak ya nanti bayinya gitu ya. Sekarang udah nggak perlu Konsepnya takut sekarang sayang ya. ibu. Ketika kita menyayangi ibunya, nanti ibunya rileks, ibunya senang, nanti proses persalinan insya Allah akan berjalan lancar. Oke, baik Bu Zahra. Menarik sekali nih. Berarti kalau yang kuliah di pendidikan profesi bidan Unrio luar biasa, bisa sambil berendam ya. Ya, nanti praktikumnya berendam. Praktikumnya bisa berendam ya. Oke, baik. Kemana lagi Ya, kita Bu? Kita akan ke lab nifas, perawatan pada ibu Oke. nifas. Ya, baik. Nah, ini adalah lab untuk ibu nifas. Nah, ini lebih ke komplementernya ya Bu. Ya, jadi pelengkapnya. Ini kita punya beberapa alat yang kita gunakan di lab ibu nifas atau lab komplementer untuk ibu nifas. Ini ada untuk pijat kaki. Saya boleh nyoba ini enggak? Oh, boleh silakan Pak. Nyoba ya. Coba biar rileks. Mumpung lagi gel. Ya, silakan dimasukkan gimana ini. Masukin aja ya. Dimasukkan aja. Los ini los. Nah, ini kenapa kita menggunakan alat-alat ini ketika di lab nifas tadi? Berarti kan tahu ya kalau ibu nifas itu kan setelah melahirkan itu rasanya badannya sakit semua ya, pegel-pegel. Ini salah satu upaya untuk relaksasi. Relaksasi ibu nifas biar ibu nifasnya itu tidak sakit. Ketika ibu nifasnya rileks, seger. Nanti salah satu apa tuh yang harus kita perhatikan dari ibu nifas itu adalah produksi asinya ibu. Ketika dia rileks, dia apa ya, Nyaman nyaman gitu ya. seperti itu, insya Allah produksi asinya juga akan mempengaruhi sekali. Jadi banyak gitu ya. Banyak. Ini enak kok teman-teman. Cobain deh, enak banget bener. Yang nggak nifas aja enak ya Bu ya. Apalagi kalau nifas. Oh iya ya, apalagi penifas ya udah capek, pegel, wah kayak gini luar biasa nikmatnya surga dunia rasanya. Oke, saya nanti kalau di sini terus bisa sampai tidur. Sudah sampai tidur tapi nggak pulang. Dan ini ada alat-alat yang lainnya mungkin Bu Noni mau coba juga. Oh iya dong, pasti. Ini gimana matiinnya ini? Ini saya. Oke, udah aman ya? Oke. Nggak pakai sepatu dulu lah. Ini apa ini Bu? Ini kursi untuk melakukan pemijatan. Nah, salah satunya di nifas itu ada namanya pijat oksitosin. Duduknya gimana ini? Ngadep sini atau Gimana? gimana? Nanti Mbak Noni ada ke Di sini? ke sana ya. Silakan duduk. Nanti kakinya Ngadepnya gimana? jauh dari ya. Ini kakinya di sini. Oh di duanya ya? Ya, itu silakan. Hati-hati ya. Tangannya kita letakkan di Sini ya? Ya. Tangannya Oh pakai facial ini Bu, face di duanya. ya. Ini tadi saya sampaikan di bagian 3 ini untuk pijat oksitosin. Ya, pijat oksitosin itu apa sih manfaatnya tadi untuk meningkatkan produksi dari asi. Enak banget loh ini mah. Nanti pemijatannya di sekitar tulang belakang. Nah, Mau coba nih Bu? langsung dipijat nggak nih? Ya coba sebentar lah. Ya di sini ya kembali ya, nanti dari leher sini sampai ke belakang. Pemijatannya dengan ibu jari, nanti diputar, kita pijat terus di titik sekitar tulang belakang sampai ke bawah, nanti kalau udah ke bawah dan lagi ke atas. Saya tak di sini aja ya. Alah, ini mantap sekali Bu bidan Bu Zahra ini ya. Nanti enggak mungkin dulu kalau meningkatkan ASI harus di breast care yang sakit seperti itu ya Bu ya. Itu kan ada tuh metode breast care. Terus sekarang enggak, kita pakai metode yang baru dengan alat yang baru. Jadi sekali lagi untuk meningkatkan kenyamanan dan relaksasi dari nifasnya. Jadi nifasnya lebih rileks, lebih cepat pulih. Ini lagi nih Bu Noni, ini ada bed. Bed ini tuh apa sih kok ada lubangnya gitu ya di sana itu? Ini bed untuk pijat. Pijat juga. Iya, bicara sih Bu Noni kalau mau coba silahkan nanti bisa duduk. Setelah ini ya Bu Zahra ya, setelah ini saya minta dipijat ini 1 jam paling enggak ini.
Ya nanti di Bidan kita mahasiswa nanti diajarkan bagaimana cara melakukan pembicaraan pada IPA sehingga tadi untuk ibu saya lebih rileks, lebih segar, cepat pulih, hasilnya lancar. Ya, ya. Terus itu apa ini? Ini tempat duduk. Ya ini tempat duduknya bukan gitu ya. Ini itu untuk ratus. Wow. Ratus. Jadi yang ratus itu biasanya kalau udah mau menikah itu ya, ratus gitu ya, perawatan ratus itu tidak hanya untuk yang mau menikah itu ibu nifas pun itu ada perawatan ratus. Oh Nanti iya. ada rempahnya kita masukkan ke dalam situ. Nanti ibu nifasnya duduk. Ini untuk apa? Tadi untuk mengembalikan organ-organ reproduksinya agar cepat kembali. Kalau habis melahirkan itu kan ibaratnya kayak balon gitu ya, melah. Itu nanti bisa kembali lagi semula. Nanti untuk apa ya namanya pasangan suami istri seperti itu ya. Berarti saya membayangkan orang bersalin kalau ditolong oleh bidan lulusan pendidikan profesi bidan itu sejahtera. Iya, jika profesi bidan dia itu Suaminya juga senang ini pasti. Iya. Bisa kembali ya. Kayak kembali lagi seperti Kembali seperti semula ya. ya ini Oke. seperti itu dengan ratus. Iya, iya. Oke. Gimana itu menyenangkan sekali ya Bu ya, untuk Senang tadi saya. sampaikan tidak hanya monoton. Jadi kuliah di pendidikan profesi bidan Universitas Islam Yogyakarta itu insya Allah dijamin kuliahnya menyenangkan. Baik. Ya, kita duduk kembali ya. Terima kasih sekali Bu Zahra. Tadi saya sudah diajak jalan-jalan di lab, ya sudah dipijat juga, luar biasa rasanya. Nah, mungkin saya membayangkan ini kalau yang lulusan pendidikan profesi bidan Unrio nantinya peluang kerjanya banyak ya. Ya, peluang kerjanya banyak tadi salah satunya kan kita ingin mendidik lebih inovatif dan dewasa. Kenapa kita diajarkan pembangunan ini untuk mendapatkan dewasa. Tapi untuk peluangnya di awal sudah saya sampaikan ya kalau lulusan profesi itu bisa membuka praktek pendidikan atau pendidikan. Saat itu juga otomatis kita bisa bergerak di universitas, ya di rumah sakit, terus juga bisa di lahan, Bisa ya? di mahasiswa. Oh, bisa juga ya. Karena mahasiswa itu tidak hanya yang sekarang tidak boleh yang dari rumah, tapi juga harus tingkat di atasnya yang tinggi. Jadi lulusan profesi nanti bisa menjadi pembimbing di lahan. Instruktur gitu ya. Instruktur yoga begitu juga bisa ya. Oh juga bisa, karena kita nanti diajarkan juga di situ. Terus untuk komplementer ini nanti kita bisa dengan kita belajar komplementer ya Bu nanti ya. Nanti bisa untuk membuka klinik komplementer. Jadi nggak usaha gitu ya. Tidak usah untuk membuka klinik komplementer atau perawatan holistik. Perawatan holistik dari seperti tipe-tipe baby spa, Paling seperti itu ya. Terus juga untuk Ibu hamil juga ada spa ya sekarang. juga seperti itu. Intinya untuk proses kerjanya tidak usah bingung, tidak usah takut, khawatir. Bisalah kita untuk tidak hanya bekerja di pelayanan, kita juga bisa membuka lapangan pekerjaan. Itu sih yang paling penting ya. Intinya kalau sudah lulus bisa langsung kerja gitu ya. Bisa bekerja dan kita membuka lapangan kerja untuk diri kita sendiri. Oke, baik. Nah, kalau seperti itu fasilitasnya sudah banyak, sudah lengkap, ini mahal nggak ya di Unrio? Untuk biaya kalau masih bersainglah dengan tempat yang lainnya, tidak terbilang mahal, enggak, kita bersaing dengan tempat yang lainnya masih sama. Apalagi sekarang ini tidak usah bingung, kita masih ada penerimaan yang punya gelombang 2 ini ada beberapa beasiswa. Kesempatan beasiswa ada ya? Ada, masih kita buka untuk kesempatan beasiswa juga ada. Karena ini masih ada COVID seperti itu ya, kita juga ada pengurangan biaya. Jadi cepat-cepat saja kita mendaftar di Restrapi, kita diberikan Baik, Bu Zahra. Ini sebenarnya saya pengen ngobrolnya lebih panjang lagi, tapi kan waktu terbatas ya Bu Zahra ya. Mungkin kalau ingin lebih tahu lebih banyak tentang profesi bidan sendiri, punya sosmed gitu ya. Kita ada sosmed, kita ada IG, nanti di pendidikan profesi bidan Unrio seperti itu ya. Infonya bisa juga ada di Facebooknya. Di Facebooknya itu nanti kita ada pendidikan profesi bidan.
Oke. Silakan nanti di titip tuh. Ya. Udah jangan nitip kalau di follow karena kita sering share untuk ada namanya smart informasi itu seperti bulletin. Bulletin rutin ya yang Bulletin bisa rutin yang dibaca dibaca dan tentunya menambah pengetahuan kita semua ya. pengetahuan tentang kesehatan. Oke, Dan baik. informasi tentang PMB. Ya, baik. Teman-teman, jangan lupa ya tadi follow IG dan Facebooknya Prodi Pendidikan Profesi Bidan. Baik, Bu Zahra, terima kasih. Mungkin sebelumnya sepatah dua kata dari Bu Zahra sebelum saya tutup. Nah, jadi sekali lagi untuk teman-teman tidak usah bingung, tidak usah ragu lagi. Saya mau kuliah di mana? Ayo cepat-cepat daftar kuliah untuk kita kuliah di program studi pendidikan profesi bidan Universitas Ustadz Jakarta. Kita punya tagline Bu Mari. Dan tagline-nya itu adalah be a smart midwife with us. Ya, be a smart midwife with us. Wah, luar biasa sekali. Oke teman-teman, sahabat Universitas Merpati Yogyakarta, terima kasih telah menyaksikan acara 30 menit lebih dekat. Saya mohon pamit, sampai jumpa bersama Restati, Raih Prestasi.